حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap hadis muttafaqun alaih 300 hadis sahih yang dikumpulkan dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca setorakan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar wajibnya kita untuk merintahkan keluarga kita dan anak-anak kita yang sudah mumayyiz dan seluruh orang-orang yang bawah tanggung jawab kita kepada perkara yang baik dan perkara yang ma'ruf. Dan wajibnya bagi kita semuanya untuk melarang mereka dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Kemarin kita nukilkan satu hadis. Itu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengenai haramnya ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memakan harta sedekah. Hadisnya pendek, mudah dihafal. Diharapkan semuanya bisa menghafalnya dan juga menyetorkannya. Jadi yang hafal semuanya barakallahu fiik, setorkan secara serentak berbarengan. Tafadhalu. Ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Nah, hafizakumullah. Kita lanjutkan. Simak baik-baik hadis yang berikutnya, kita ambil satu saja. Qala al-mu'allifu asbahullah an Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Abu siapa kunyanya? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Hadisnya ini mudah dihafal. Ana terjemahkan, diperhatikan baik-baik barakallahu fiik. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata atau bersabda, kullukum ra'in, masing-masing kalian itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya kita ini walaupun taruhlah hanya rakyat sipil, tapi kita secara langsung adalah pemimpin, memimpin diri kita masing-masing. Dan nanti akan ditanyai tentang apa? Tentang
Nah, barakallahu fiik, apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita? Bisa nggak mimpin mengendalikan diri kita? Untuk beramal amalan saleh, beribadah kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita mengarahkan harta kita, mengarahkan kekayaan kita, bagaimana kita menjalankan badan kita kesehariannya, untuk apa, kemana, itu semuanya akan dipertanyakan, dimintai pertanggung jawaban. Wal imamu ra'in, dan seorang imam adalah apa? Adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya tentang apa? Tentang rakyat yang dia pimpin. Nah, ra'iyatihi di sini maknanya adalah apa? Tanggung jawab sebenarnya. Tapi karena ada kaitan dengan seorang imam, seorang pemimpin, pemerintahan atau yang semisalnya, nah itu seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang rakyat yang dia pimpin. Apakah imam tersebut jujur, adil, tidak mendolimi rakyatnya, tidak menindas rakyatnya, akan ditanyai semuanya. Barakallahu fiik. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki, maksudnya seorang lelaki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, yaitu akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab atau tidak, ngasih nafkah atau enggak, menghidupi keluarga atau tidak, itu akan ditanya nanti. Kita lewati hadisnya kemarin ya. Karena kepala rumah tangga itu wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hatta walaupun sesuatu yang sedikit yang kita berikan kepada istri kita dinilai sebagai apa kemarin? Sebagai nafkah. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Sampai-sampai yang kau jadikan pada mulut istrimu itu adalah sedekah, dianggap infak. Bayangkan itu. Pahala. Antum, kita sebagai kepala rumah tangga kerja, misalkan peras keringat, banting tulang, untuk apa? Menghidupi keluarga. Hatta walaupun sedikit, itu dinilai ibadah. Barakallahu fiik. Jangan pernah antum merasa, wah, kenapa demikian, kenapa seperti ini. Itu adalah tanggung jawab. Paham ya? Kalau udah berkeluarga, nah punya anak, punya istri, harus siap. Paham ya? Untuk apa? Menghidupi mereka, dalam artian memberikan nafkah kepada mereka. Lihat ini. Warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang lelaki itu adalah pemimpin pada keluarganya. Nah, tulang punggung keluarga, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bagaimana dia mengarahkan keluarganya, mendidik istrinya, mendidik anaknya, memberikan nafkah atau tidak. Karena ancamannya dosa kalau orang sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangga kemudian menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya, itu ancamannya dosa. Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Artinya apa? Cukuplah suatu dosa untuk seseorang yang menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Naam. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri atau seorang wanita di rumah suaminya, dia adalah pemimpin. Ketika suami tidak ada, dialah pemimpinnya. Ketika suami kerja, dialah pemimpinnya. Nah, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jaga anaknya tidak, jaga kehormatannya atau tidak, kemudian menunaikan hak suaminya atau tidak. Jadi ketika seorang istri tinggal pergi suaminya, di rumah suaminya, istri itu apa-apa? Pemimpin. Mafhum? Tapi kalau suami ada di dalam rumahnya, suami itulah pemimpinnya. Paham? Jadi pemimpin sementara. Seorang wanita, seorang istri, dia akan menjadi pemimpin di rumah suaminya, ya di saat suaminya tidak ada. Kalau suaminya ada, pemimpin nomor satu ya laki-laki, yaitu suami tadi itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Tapi kalau di dalam rumah tangga kok yang nyetir adalah istrinya, suami, nah barakallahu fiik, di bawah kekuasaan istrinya, dikendalikan oleh istrinya dalam keadaan pada perkara yang tidak baik, maka itu adalah apa? Sangat berbahaya sekali. Paham ya?
Nah, karena pemimpin kalau wanita rusak biasanya. Dan ini sunnatullah jalla wa ala. Yang Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau sabdakan apa? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidaklah beruntung suatu kaum kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Wanita lemah, wanita sensitif, mudah patah hati, mudah sakit hati. Kalau jadi pemimpin bagaimana? Tidak beruntung suatu kaum kalau yang mimpin adalah seorang wanita. Oleh karena itu, barakallahu fiik wa hafizakumullah, di dalam kehidupan rumah tangga, ketika seorang suami ada di dalam rumah tersebut, dialah pemimpinnya. Harus siap mengatur, mendidik, membimbing keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Siksaan api neraka. Jaga, nasihati. Nah, upayakan istri tunduk dengan suaminya dalam perkara yang baik. Kita lanjutkan. Wal khadimu fi mali sayyidih, dan pembantu terhadap harta tuannya ra'in, dia pemimpin. Pembantu itu biasanya kan menguasai apa yang ada dalam rumah tuannya. Nah, dia pemimpin di situ. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jujur enggak dia? Amanah enggak? Jangan-jangan nyuri harta tuannya, nyuri harta majikannya, itu ditanya nanti. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Jadi pemimpin ternyata tidak harus di jajaran pemerintahan. Bahkan kita semuanya ternyata pemimpin, barakallahu fiikum. Memimpin diri kita. Kita arahkan kemana diri kita ini? Kita kondisikan kemana diri kita ini? Kepada jalan yang baik atau jalan yang buruk? Kalau jalan yang buruk, nanti di hari kiamat, di akhirat, balasannya pun buruk. Kalau kita arahkan kepada kebaikan, kepada Al-Quran was sunnah, kepada syariat Allah dan Rasulnya, insyaallah bismillah, dia nanti di akhirat pun akan memanen kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Naam, in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Itulah kaedahnya. Man yazra yahsud. Barang siapa yang dia menanam, dia akan memanen. Tergantung apa yang dia tanam dulu di dunia. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi menjadi pemimpin bukan perkara yang remeh. Oleh karena itu, kalau kita pribadi masih keberatan memimpin diri kita saja, memimpin keluarga kita, boro-boro ingin menjadi pemimpin negara, berat, pahamnya. Nah, jadi mending menjadi apa? Rakyat sipil tapi disiplin di atas Al-Quran dan As-Sunnah, daripada menjadi pemimpin negara tapi harus mendolimi harta rakyatnya. Penting itu, ya enggak? Enggak usah jabat bupati sudah. RT itu berat, RT tingkatan paling bawah saja. RT berat, rukun tangga. RW berat, rukun warga. Kadus, kepala dusun, berat. Naik lagi, kades, lebih berat lagi. Naik lagi, camat, berat. Naik lagi, bupati, berat lagi. Naik lagi, gubernur, berat. Paham ya? DPR, MPR, menteri-menteri, presiden, berat. Barakallahu fiik. Nah, beratnya apa? Tanggung jawabnya. Kalau cuman jabat ya santai aja. Paham ya? Tapi tanggung jawabnya bagaimana? Adil nggak dengan rakyatnya? Mendolimi rakyatnya atau tidak? Ngarahkan rakyatnya kepada yang baik atau tidak? Makanya lebih selamatnya kalau kita menjadi rakyat sipil, taat dengan Al-Quran, taat dengan As-Sunnah. Ketika orang ramai-ramai demonstrasi karena naik BBM, santai saja, karena kita yakin bahwasanya rezeki siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ramai-ramai berbondong-bondong turun ke jalanan, demonstrasi, turunkan harga minyak goreng, santai saja Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena yakin rezeki siapa yang menanggung? Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang perekonomian ditata rapi, disusun, sudah tertata di dalam Lauhul Mahfuz. Harus kita yakini. Paham ya? Sehingga tenang, tentram, enggak ada yang namanya pusing-pusing. Tapi kalau di luar sana yang tidak pernah menginjakkan kakinya di majelis ilmu atau jauh dari ilmu, yang mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, sudah naik BBM pusing kepala, naik harga pusing juga kepalanya,
larinya kemana sudah? Tapi Ahlus Sunnah alhamdulillah yang mereka senantiasa mengisi hati mereka dengan apa? Siraman Al-Quran was Sunnah, siraman ilmu, insyaallah bismillah tenang pikirannya. Paham ya? Tenang hatinya. Orang ribut-ribut, panas-panas di luar sana, alhamdulillah kita dingin-dingin saja. Kenapa? Karena yang mendinginkan adalah siraman Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ketenangan berada di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu masjid. Selesai. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi menjadi pemimpin itu berat. Ya, sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam memasukkan dalam dalam daftar 7 orang. Paham ya? Itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Al-Imamu Al-Adil, seorang pemimpin yang adil. Jadi kalau belum bisa menjadi pemimpin yang adil, tolonglah janganlah kita berambisi untuk menjadi pemimpin. Karena berat. Pimpin dulu diri kita, setelah itu keluarga kita, anak-anak kita. Faham ya? Barakallahu fiik. Jadi ternyata kita ini pemimpin, harus siap untuk memimpin. Jangan sampai nanti ketika dimintai pertanggungjawaban kita tidak bisa apa-apa. Jangan, barakallahu fiik. Insyaallah bismillah, kalau kita memimpin diri kita, keluarga kita, kita pimpin, kita kondisikan, kita bimbing di atas bimbingan Al-Quran was Sunnah, insyaallah bismillah azza wa jal, itulah sumber keselamatan dunia dan akhirat. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, ini yang Anda baca satu hadis saja, barakallahu fiik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang setorkan hadisnya, mudah dihafal, tinggal diurutkan masing-masing, tinggal di antum ngapal satu lafaz sudah selesai. Wa mas'ulun ar-ra'iyati, semua ke bawah sana, tinggal diurutkan semuanya, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.